maka apa Bapak Ibu? Sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi. Bahkan target kita jangka panjang, untuk jangka panjang. Untuk penguatan budaya anti korupsi, maka yang harus kita lakukan, kita awali dengan pendidikannya. Pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Salah satunya adalah SD Muhammadiyah se-Kecamatan Depok. Ya. Harapan kita semua, bukan hanya kita saja sebagai guru dan sebagainya, tetapi anak Indonesia itu juga harus mengetahui ada 9 nilai anti korupsi. Dan ini sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankannya dalam kegiatan-kegiatan di sekolahnya masing-masing. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu terkait dengan anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Kalau anti korupsi itu tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi, anti korupsinya. Ini ada sendiri. Kalau saya itu dengan Pak Krisna ini penyuluh pratama. Tugas kami, karena pratama itu pertama, lebih banyak kepada pendidikan anti korupsi. Upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Nah, tugas kami itu lebih kepada yang poin 2 itu, pendidikan anti korupsi. Mengajak kepada Bapak Ibu bagaimana kita mampu untuk menjadikan Indonesia ini bebas dari korupsi. Nah, ini sebagai latar belakang bagaimana pendidikan anti korupsi itu. Nah, dasar hukum pendidikan anti korupsi. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca atau Bapak Ibu mencermati di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ini ada amanah yang harus dijalankan di dalam pasal 13 huruf C, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Kita memang belum ada gebrakan yang sifatnya menyeluruh, Bapak Ibu. Di Jogja sudah mulai, kami ada organisasi atau kumpulan-kumpulan dari penyuluh anti korupsi meminta, ya, merekomendasi Perda, ya, Pergub dulu ya, Pergub, Perda dan sebagainya, ini untuk menjadi dasar hukum pendidikan anti korupsi. Kalau di Jawa Tengah sudah ada Bapak Ibu. Kalau di Jawa Tengah sudah ada Pergub, peraturan gubernurnya. Di Jogja masih dalam proses draft. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Kalau kita melihat bahwasannya pendidikan anti korupsi itu harapannya sudah mulai sejak dini, termasuk di SD. Nah, ini. Jadi memang menjadi amanah kita bersama Bapak Ibu. Yang kedua, ini Bapak Ibu tentu hafal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sangat jelas di sana, targetnya pendidikan itu untuk melahirkan manusia yang berkarakter. Pendidikan karakter. Karena pendidikan anti korupsi itu bagian dari pendidikan karakter. Dan yang paling penting juga ada muatan jauh dari perilaku koruptif. Ya, perilaku koruptif itu. Yang ketiga, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, PPK kita itu tidak terlepas dari pendidikan karakter. Ada 9 nilai pendidikan anti korupsi, yaitu jujur, ini kan termasuk ya, Bapak Ibu sudah hafal, ada 18. Nah, bagian-bagian itu ada masuk di dalam pendidikan anti korupsi. Dan masih banyak Bapak Ibu, nanti silahkan. Saya tadi sudah menyinggung terkait dengan peraturan gubernur, ya, di setiap daerah juga sudah mulai ada himbauan-himbauan tentang pendidikan anti korupsi. Maka yang menjadi poin penting bagi kita Bapak Ibu, kita membayangkan seandainya ini bisa kita jalankan, regulasi kita ini, tingkat nasional sudah ada sebenarnya targetan kita ini. Ada kita filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Ada olahraga, olah hati, olah karsa, olah pikir. Ini menjadi filosofi pendidikan karakter. Maka menimbulkan atau bisa
menurunkan 18 pendidikan karakter, setelah itu dikristalisasi menjadi nilai-nilai PPK, ada religinya, ya ada 5 itu. Nilai utamanya itu ada 5, ada religinya, nasionalismenya, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, ini dikristalisasi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya tentang pendidikan karakter. Sudah banyak kita dapatkan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, di dalam pendidikan karakter yang sifatnya jangka panjang, usia PAUD dan SD itu porsi pembelajarannya terkait pengetahuannya, mohon maaf ya, kita masih sangat kecil, sangat minim. Ini sumbernya Ki Hajar Dewantoro. Kalau kita lihat ada PAUD, SD, SMP. Hal ini bukan berarti makin bertambah usia pendidikan karakter dianggap tidak penting, melainkan karakter yang tertanam harapannya semakin kuat. Nah, ini pendidikan karakter. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini, pendidikan anti korupsi itu sejalan dengan pendidikan karakter. Ini ada 9. Jadi kalau 9 itu biasanya Bapak Ibu, kalau menyampaikan kepada anak-anak, ini dari kementerian ya, itu ada singkatan. Saya juga tidak tahu ini mengapa singkatannya itu Jupe Mandi Tangker Kebedil. Saya tidak tahu ini. Ya, ini dari Kementerian Pendidikan, Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi pendidikan anti korupsi itu disingkat Jupe Mandi Tangker Kebedil. Ya, mohon maaf ini resmi seperti itu. Ya, memang terkadang kita menyampaikan supaya teringat gitu. Ya, tadi saya contohkan misalnya Bapak Ibu mengetahui di pramuka, ya di pramuka itu ada singkatan misalnya terkait dengan apa namanya dasar dharma gitu ya, dasar dharma disingkat, ya, Taci Papare begitu sampai selesai kan ada singkatan-singkatan supaya memudahkan. Nah, JUPE itu kejujuran dan kedisiplinan, ya. Mohon maaf, kejujuran dan kepedulian, ya JUPE, kejujuran dan kepedulian. Terus mandiri, kedisiplinan, tangker, tanggung jawab, kerja keras, kebedil, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi JUPE mandi, tangker, kebedil. Ini singkatannya supaya memudahkan. Nah, ada 9 nilai anti korupsi ini di dalam KPK itu ada indikatornya Bapak Ibu. Ini biasanya penelitian mahasiswa yang berada di dalam penelitian payung kami, biasanya indikator inilah yang akan dijadikan sebagai instrumen penelitiannya. Jujur, Bapak Ibu tentu mengetahui selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, konsisten. Tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, ya, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, ini jujur. Disiplin juga begitu, komitmen untuk selalu berperilaku konsisten, tanggung jawab sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini semua. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, Kemendikbud sudah berusaha bagaimana, ya ini bahkan kan kita lihat nih Bapak Ibu, pernyataan dari Mas Menteri terkait dengan ujian nasional. Nah, ini kan sudah dihapuskan dan sebagainya karena memang memetakan kecurangan ujian nasional itu ya hati-hati juga kita terkait dengan ujian nasional. Usaha-usaha penyelenggaraan ujian nasional yang bersih dari kecurangan. Nah, ini upaya-upaya sudah mulai kita terapkan dan bahkan model ada beberapa kantin kejujuran. Ya, kantin kejujuran, terus ada juga kotak penemuan barang hilang. Ini biasa kita ada di sekolah-sekolah. Ini salah satu dalam rangka pendidikan anti korupsi. Dan pendidikan anti korupsi ini kerjasama KPK dengan kementerian itu, ya, Dikdasmen itu pada tahun 2010. 2010 itu muncul modul, Bapak Ibu. Nanti akan saya perlihatkan